Di antara doa ya, ini di antara mendoakan anak agar disukseskan oleh Allah ya. Selain tadi dipuasakan pada hari kelahirannya, adalah dibacakan Fatihah setiap habis maghrib 21 kali. Anak itu walaupun nakal, kalau dibacakan Fatihah insya Allah nanti sadar. Amin Allahumma. Terutama bagi orang-orang yang anaknya tidak taat, bacakan Fatihah habis maghrib 21 kali. Tahun 2015 ini cerita, saya undangan di Manado. Pernah ke Manado ibu-ibu? Belum? Ya gak apa-apa lah, gak pernah ke sana. Mudah-mudahan segera berangkat ke Tanah Suci. Amin Allahumma. Nanti rombongan bareng-bareng. Ada orang bertanya begitu. Saya bilang, ya bacakan Fatihah 21 kali selesai sholat maghrib. Selesai acara, ada bapak-bapak setengah baya, mungkin hampir 60, menghampiri saya. Pak Kiai, perkenalkan nama saya. Sebelumnya sudah pernah, oh yang dulu ketemu saya di sini. Iya Pak Kiai. Dari mana? Dia bilang saya dari Jawa Tengah Kiai. Ada yang dari Jawa Tengah? Ada ya? Nggak ada. Semua ada. Mungkin tetangganya ini. Dari mana? Saya dari Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Loh, saya sering ke sana. Saya cerita begitu. Kemana Pak Kiai? Saya kalau ke Ngadirejo bermalam di rumahnya almarhum Kiai Harun Asrori. Loh, itu guru saya Pak Kiai. Terus gimana? Saya ingin bercerita beliau, almarhum Kiai Harun. Gimana ceritanya? Dulu itu Pak Kiai, ayah saya itu gak sholat, gak mau sholat. Kalau dinasehati marah-marah. Ya, sudah tua ya. Ayahnya kawan-kawan kita di sini sholat semua, cuma ayah kita yang gak sholat. Malu loh, punya ayah gak sholat, apalagi dah tua. Ayah biasanya ngomong, dah kamu gak usah mikir ayah, nanti di alam kubur ayah sendiri yang urus, bukan urusan kamu. Ya memang di alam kubur sendiri-sendiri, tapi kita ini kan ingin yang terbaik. Karena ayah ini dinasehati gak mau. Saya menghadap guru saya almarhum Kiai Harun. Gimana ini Kiai, ayah saya gak mau sholat, anak-anaknya sudah gak pernah berhenti nasihati dia, tapi gak mau. Oh kalau begitu ada caranya. Gimana Kiai? Setiap selesai sholat baca Fatihah untuk ayah kamu. Berapa kali? Terserah kamu. Nanti dikasih banyak kamu gak kuat, di masih sedikit kamu kurang. Yang penting kamu yang rajin sholat, rajin baca Fatihah untuk ayah kamu. Gitu Kiai? Ya. Akhirnya sejak itu setiap habis sholat saya baca Fatihah untuk ayah saya. Mudah-mudahan ayah saya hatinya lembut, diberi kesadaran oleh Allah untuk sholat. Tiap habis Fatihah, habis sholat baca Fatihah. Setelah beberapa lama saya pulang ke rumah, masuk kamarnya ayah. Ternyata apa? Di meja kamarnya ayah ada buku tuntunan sholat lengkap. Loh, kok ada buku ini? Saya tanya sama mama, Ma, apa? Itu siapa yang taruh buku tuntunan sholat di meja ayah? Gak tahu. Yang jelas bukan mama. Saya tanya sama adik perempuan, Dek, itu siapa yang naruh? Itu papa. Papa tempo hari ke pasar, pulang beli itu. Ternyata apa? Papanya diam-diam belajar sholat lagi. Dan setelah itu sholatlah. Memang orang gak sholat ini perlu disuruh. Mengapa? Kalau gak disuruh kadang-kadang malu mau sholat. Misalnya gak biasa ke masjid, mau ke masjid malu kalau gak biasa, takut dikira apa-apa sama orang. Loh, kok sudah ke masjid? Perlu dimotivasi. Kadang dimotivasi, kadang malu pula. Mengapa? Karena dah lupa caranya sholat. Karena dulu sholatnya ketika masih muda, masih ngaji.
Akhirnya setelah didoakan kepada Allah, si ayah ini akhirnya sholat lagi dan meninggal dunia insya Allah husnul, karena sudah jadi orang soleh. Karenanya bunda-bunda ini kalau punya anak, dihajatkan, diinginkan menjadi orang yang sukses, selalu didoakan kepada Allah. Termasuk berdoa kepada Allah adalah baca Fatihah untuk anaknya. Termasuk itu. Kalau orang tua ini rajin berdoa, insya Allah nanti anaknya jadi orang yang sukses. Imam Ghazali, ayahnya orang biasa, bukan ulama besar. Kok bisa menjadi ulama besar? Ayahnya rajin datang ke majelis. Setiap ada ulama berceramah, hatinya menangis pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya seperti orang ini, alim banget orang ini. Setiap ada ulama. Lama-lama ayahnya sakit, anaknya belum balik. Nah, ini macam COVID ini. Sakit ini kalau COVID cepat mati. Akhirnya apa? Karena khawatir meninggal, pesan sama gurunya, guru, saya ini sebentar lagi macam mau mati, karena ada sakit-sakitan dan gak tahan. Kalau saya mati meninggal, guru, tolong anak saya dirawat, mengaji sama guru, dan saya punya peninggalan warisan ini. Akhirnya apa? Begitu ayahnya Imam Ghazali meninggal, Imam Ghazali dan adiknya diasuh oleh gurunya ini. Ada warisan dari orang tuanya. Lama-lama warisannya habis. Karena warisannya habis, gurunya bilang, anak, kamu diasuh saya, itu warisan dari orang tua kamu. Sekarang uang kamu sudah habis, saya gak mampu ngasih biaya kamu, karena saya juga orang miskin. Nah, karena ayah kamu dulu bercita-cita kamu menjadi ulama, kamu teruskan belajar. Belajar di mana, guru? Di sana ada madrasah nizamiyah. Itu semuanya beasiswa. Kamu belajar di sana. Akhirnya Imam Ghazali melanjutkan belajarnya ke madrasah pesantren beasiswa. Ternyata bagaimana saudara? Setelah belajar di situ, karena orangnya memang cerdas, cepat juara, menjadi orang yang unggul. Bahkan waktu itu Imam Ghazali usianya belum 20 tahun. Gurunya yang bernama Imamul Haramain. Imam Haramain ini ulama level internasional, punya kitab paling top seluruh dunia. Ternyata oleh Imam Ghazali yang masih muridnya, belum 20 tahun, kitab gurunya dikarang lagi, diringkas. Gurunya punya kitab ilmu usul fikih berjudul Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Kitab Al-Burhan ini oleh Imam Ghazali diringkas, dikarang lebih tipis lagi, menjadi kitab Al-Manhul min Ta'liqatil Usul. Al-Burhan ini tebalnya 2 jilid, diringkas menjadi Al-Manhul menjadi 1 jilid. Begitu kitab Al-Manhul ini dikeluarkan, ternyata bagaimana? Kawan-kawannya di pondok itu lebih senang kitab beliau daripada kitab gurunya. Mengapa? Dianggap lebih bagus daripada karangan gurunya. Suatu ketika gurunya Imamul Haramain melihat santri-santrinya belajar. Ditengok bukan kitab beliau, ditanya, ini kitab siapa? Ini karangan kawan kita, guru, Al-Ghazali. Dan ternyata betul, lebih bagus karangan dia. Akhirnya setelah itu Imam Ghazali menjadi ulama besar dan menyandang gelar Hujjatul Islam. Satu-satunya ulama yang menyandang gelar Hujjatul Islam hanya beliau. Mengapa? Itu berkah doa orang tua. Karenanya ibu-ibu ya, bunda-bunda, jangan pernah berhenti mendoakan anak cucu. Caranya bagaimana? Baca Quran, mendoakan anak cucu, baca sholawat, mendoakan anak cucu. Yang penting harapan kepada Allah.
Saya rajin baca Quran ini berharap kepada Allah anak cucu jadi orang soleh dan solehah. Bersedekah. Bersedekah ini berharap anak cucu jadi anak yang soleh dan soleh. Apa saja niatkan seperti itu, insya Allah terkabul. Amin Allahumma